Takut. Alhasil mimpinya untuk kabur seketika lenyap, mimpinya langsung sirna ketika dia melihat ke bawah kolam yang dia lihat adalah kolam yang dipenuhi dengan predator berbahaya. Turun nyonya, pinta pelayan wanita. Di sana ada buaya berumur, di sini ada buaya mematikan, ucap Caroline sembari berteriak sangat keras. Pengawal pria mengusap wajahnya dengan begitu frustasi, dia diperintahkan oleh Erik untuk menjaga istrinya, namun yang terjadi di hari pertama dia menjaga Caroline dia sudah mendapatkan kejadian seperti ini. Nyonya, lebih baik Nyonya turun, akan sangat berbahaya jika mulut para buaya itu terbuka, apa Nyonya mau dilahap oleh buaya-buaya itu? Perkataan pengawal pria yang bernama Elios itu seketika membuat Caroline turun dengan tergesa-gesa, dia masih mencintai kehidupannya, dia masih mencintai nyawanya yang sangat berharga. Urusan melarikan diri ditunda dulu aja deh, lebih baik selamat daripada menjadi santapan para buaya-buaya itu, langkah kaki yang terburu-buru ketika turun dari tangga. Setelah itu dia langsung terduduk lemas membayangkan begitu banyak buaya di balik tembok itu. Nyonya, panggil pelayan yang wajahnya terlihat panik. Cepat kamu ambilkan aku minum yang banyak, kalau perlu dispensernya bawa kemari juga, ucap Caroline yang sedikit kebingungan sekaligus frustasi. Nyonya, apa Nyonya mau saya bantu masuk ke dalam? Tanya Elios. Tidak perlu, lebih baik aku duduk di sini lama-lama aja daripada aku ditolong oleh anak buah buaya berumur. Elios menghela nafasnya sedikit kasar, dia harus belajar bersabar karena baru pertama kali ini dia bertemu dengan seorang wanita yang sangat unik. Nyonya, ini minumnya, satu gelas air diberikan oleh pelayan wanita yang bernama Vivi. Glek, glek, dalam beberapa tegukan segelas air mineral itu dihabiskan oleh Caroline, jantungnya berdebar begitu kencang, dia terus membayangkan bagaimana jika dia tadi tiba-tiba melompat, alhasil pasti tulang belulangnya tertinggal di perut para buaya itu. Kenapa kamu tidak bilang kalau di bawah ada buaya? Tanya Caroline sembari melirik pelayan wanita. Raut wajah pelayan itu seketika berubah ketakutan. Maaf Nyonya, jawabnya. Kaki yang sudah gemetar, tubuh panas dingin memikirkan andai kata dia benar-benar melompat. Mungkin hari ini hanya tinggal nama yang akan tertera, almarhum Alessia Caroline. Aku masih belum mau menjadi hantu gentayangan, hidupku ini masih berharga. Aku mau bertemu para pria tampan yang ada di jalanan, ucap Caroline yang kemudian berdiri, langkah kakinya begitu lemas, dia benar-benar tidak bisa berpikir. Elios hanya bisa menggelengkan kepala atas apa yang terjadi, dia benar-benar tidak bisa berpikir mengenai majikan wanitanya. Ponsel Elios berdering berulang kali, pria itu melihat ponselnya yang tertera di sana adalah nama bosnya. Iya Tuan, Elios menjawab telepon dari Erik. Apakah semuanya baik-baik saja, Elios? Tanya Erik. Pria itu tidak bisa tenang, dia meyakini kalau istrinya pasti akan melakukan sesuatu. Mendengar pertanyaan dari bosnya Elios nampak sedikit menggaruk keningnya, menjawab tidak terjadi apa-apa itu tidak mungkin, pasti nantinya bosnya itu akan tahu. Ada apa Elios? Tanya Erik. Begini Tuan, jawab Erik yang bingung untuk mengatakan apa yang terjadi. Apakah istriku melakukan sesuatu? Iya, Tuan. Apa yang dia lakukan kali ini? Nyonya mau kabur, Tuan. Oh sudah aku duga, jawab singkat Erik yang membuat Elios menghela nafasnya berulang kali, seperti yang diperintahkan oleh Erik, Elios harus menjaga istrinya. Apa yang dia lakukan? Erik sedikit penasaran. Nyonya mau kabur lewat tembok rumah, Tuan. Bagian mana? Bagian belakang, Tuan, jawab Elios sedikit bingung. Di tempat sana Erik nampak tersenyum, dia menggelengkan kepalanya membayangkan wajah sang istri ketika melihat para buaya yang ada di balik tembok rumahnya. Ya sudah kalau begitu, pantau terus apa yang dilakukan istriku, aku tidak ingin dia lepas dariku, perintah Erik. Baik, Tuan. Erik mematikan ponselnya dia terus meminta Elios untuk menjaga sang istri. Di tempat itu Kelvin sudah menangkap beberapa pria suruhan musuh-musuhnya. Ada apa Kelvin? Apakah kamu sudah menemukan mereka? Ya, Tuan, saya sudah menemukan mereka, jawab Kelvin. Dua pria sudah diikat dengan wajah yang sudah babak belur, Kelvin serta anak buahnya menghajar habis-habisan dua pria itu. Aku tidak akan mengampuni siapapun yang sudah mencoba untuk menyakitiku, apakah kamu tidak tahu di dalam mobil yang aku gunakan ada istriku? Berani sekali kalian mencoba melukainya. Seketika Erik mengangkat tangannya dan menghajar dua pria itu secara membabi buta. Beberapa pukulan dilayangkan oleh Erik dengan semua kegilaannya. Pria itu adalah pria psikopat yang tidak mempunyai belas kasihan sama sekali. Aku akan membunuh siapapun yang berusaha untuk menggangguku, sekarang katakan siapa yang menyuruhmu.
Jika kamu tidak mau menjawabnya maka kalian akan aku siksa perlahan-lahan. Salah satu tangan Erik menadah meminta sesuatu kepada Kelvin. Sebuah pisau diberikan oleh Kelvin, pisau yang biasa digunakan oleh Erik untuk menyiksa para musuh-musuhnya. Tak ada ampun untuk siapapun yang sudah melakukan kesalahan. Dengan sangat santai dia meletakkan jas yang dia gunakan. Dia tidak ingin mengotori pakaiannya. Sayatan demi sayatan diberikan oleh Erik kepada dua pria yang mencoba untuk membunuhnya. Suara teriakan dari dua pria itu begitu keras menggelegar menjadi satu ruangan. Jangan pernah berpikir untuk bisa hidup tenang, siapapun yang mencoba untuk menggangguku maka dia harus mati. Tuan, panggil Kelvin. Ada apa, Kelvin? Tuan, beberapa barang yang kita kirim ada yang menyabotase barang itu. Barang itu tidak sampai di tempatnya, jawab Kelvin. Pisau yang digunakan oleh Erik untuk menyiksa dua musuhnya diberikan oleh kepada Kelvin. Dia membuka kemeja berwarna putih itu dan membuangnya secara sembarangan. Pakaian yang sudah terciprat noda darah dari dua pria yang dia siksa. Minta mereka membakar pakaianku, perintah Erik. Baik, Tuan, jawab Kelvin yang kemudian mengambilkan Erik kemeja baru. Apakah kita perlu memburu orang itu, Tuan? Tanya Kelvin yang sudah tahu siapa orang yang mencoba untuk membunuh bosnya. Tentu saja kita siksa mereka perlahan-lahan, jangan biarkan mereka hidup dengan bahagia. Dua pria yang disiksa itu sudah memberikan informasi mengenai orang yang menyuruh mereka. Erik yang mendengar nama itu tentu dia begitu marah musuh bebuyutan yang selalu menginginkan apa yang dia miliki. Tuan, Nyonya Adeline menelpon. Kelvin memberikan ponsel kepada Erik. Matikan saja, Kelvin, aku tidak ada urusan dengan wanita itu, jawabnya. Erik mengenakan kemeja baru yang diambilkan oleh Kelvin. Dia meraih ponsel yang diberikan oleh Kelvin, mematikan panggilan telepon dari wanita yang bernama Adeline. Bersihkan semua ini, buang dua pria itu ke tempat yang jauh, perintah Erik kembali. Dia meminta beberapa anak buahnya untuk mencari tahu mengenai satu kontainer barang yang dia kirim ke salah satu negara. Mobil kontainer itu disabotase oleh sekelompok orang. Kembali ke rumah Erik, Caroline nampak meringkuk di dalam kamar. Dia masih membayangkan bagaimana nasibnya, bagaimana jika dia benar-benar melompat dari tempat itu. Sebenarnya ini kawasan apa sih? Kenapa di balik pagar rumah besar ini ada sarang buaya? Di sini buaya, di sana buaya. Memangnya kawasan tempat ini kawasan buaya ya? Caroline terus mengulang memorinya yang begitu mengerikan. Nyonya, panggil salah satu pelayan yang membawakan makanan untuknya. Hais, umpat Caroline. Nyonya, saya membawakan makanan untuk Nyonya. Vivi datang dengan membawa nampan berisi makanan. Kalian ini benar-benar menyebalkan ya. Makan dulu, Nyonya, dengan lembut Vivi menaruh nampan yang dia bawa. Cih, ngapain sih, dengan kesal Caroline mengomeli Vivi. Makanlah dahulu. Vivi mencoba merayu Caroline. Dalam pandangan Vivi, Caroline seperti adiknya yang telah meninggal karena sakit. Pertama kali melihatnya dibawa oleh majikannya, Vivi bisa melihat adiknya yang telah meninggal, sedikit keras, sedikit kasar saat berbicara dan lain sebagainya. Dulu aku mempunyai seorang adik perempuan. Dia sakit dan meninggal. Perlahan-lahan Vivi mulai menceritakan mengenai sosok adiknya, gadis kecil yang selalu bermanja padanya. Oh begitu ya, sejak tadi Caroline terus mendengar cerita Vivi, seorang pelayan yang bekerja di tempat Erik sejak usianya 25 tahun. Sekarang berapa usia Nyonya? Tanya Vivi. Sekarang usiaku sudah 19 tahun, jawab Caroline. Sama dengan usia adikku jika dia masih hidup. Jadi usia adikmu sama sepertiku ya? Kalau begitu sekarang berapa usiamu? Tanya Caroline yang melihat Vivi. 35 tahun, jawabnya. Seperti perkiraan Caroline memang ternyata usia Vivi di atas 30 tahun, setelah bercerita lama tanpa sadar Caroline mulai makan makanan yang dibawa oleh Vivi, mereka saling menceritakan diri mereka masing-masing. Vivi adalah seorang janda, dia menjadi janda setelah membunuh suaminya. Karena siksaan yang selalu diberikan oleh sang suami membuat Vivi yang waktu itu masih berusia 22 tahun terpaksa mengambil nyawa sang suami. Dia sudah tidak mampu bertahan dengan orang yang selalu menyiksanya. Di depan matanya suami Vivi membawa para wanita bahkan melakukan hubungan di depannya. Hukuman penjara selama beberapa tahun harus dijalani oleh Vivi. Salah satu saudara Vivi yang bekerja pada Erik meminta bantuan untuknya. Setelah pengajuan banding berulang kali akhirnya di usia 25 tahun Vivi keluar dari penjarahan. Setelah dia keluar dari penjara dia memutuskan untuk mengabdikan dirinya untuk Erik yang sudah membantunya. Erik dan Vivi terpaut usia sekitar 5 tahun, dia selalu menuruti apa yang dikatakan oleh Erik.
Vivi menganggap Erik adalah penolongnya orang yang telah berjasa pada kehidupannya. Kenapa Nyonya hendak melarikan diri? Tanya Vivi. Kamu tahu kan aku itu menikah dengan buaya berumur itu karena terpaksa, gara-gara orang tuaku yang berhutang banyak aku jadi pelunas hutang. Ya bagaimana lagi, anggap saja aku membayar jasa orang tuaku yang telah membesarkanku, jawabnya. Perlahan-lahan Caroline menceritakan mengenai dirinya, dua wanita berbeda usia itu nampak saling tertawa dengan semua masa lalunya. Kalau menurut saranku Nyonya harus mengenal Tuhan besar, mungkin Tuan adalah orang yang sangat dingin. Tapi yang dapat aku lihat kalau Tuan sangat perhatian kepada Nyonya, dengan senyum yang sedikit mengembang Vivi mengatakan hal itu. Sekitar 1 atau 2 jam kemudian Erik sudah kembali ke rumahnya, dengan raut wajah yang begitu kesal karena satu mobil kontainer barang yang harusnya dikirim ke salah satu negara ada yang mensabotasenya. Lebih baik Anda berusaha dahulu, Tuan, pinta Kelvin. Brak, bagaimana aku bisa-bisa beristirahat? Kelvin, kamu tahu sendiri kan kalau mereka sudah mencuri barang-barang itu. Aku tidak akan membiarkan mereka melakukan hal ini, jawabnya. Di ruang tengah Erik nampak mencoba untuk menenangkan dirinya, emosinya benar-benar meluap luar biasa, namun ketika lift mulai terbuka sosok Caroline keluar dari tempat itu. Nyonya, panggil Kelvin saat melihat Caroline keluar dari dalam lift. Mendengar Kelvin menyebut nama Caroline seketika Erik menoleh. Dia menatap gadis yang dia nikahi 2 hari yang lalu. Seketika emosi yang meluap itu langsung sirna bak tertelan oleh angin. Kamu sudah pulang? Tanya Caroline saat melihat Erik sudah ada di ruang tengah lantai 1. Kamu mau kemana? Tanya Erik lembut yang kemudian berdiri mendekati Caroline. Sebenarnya aku mau mencari makanan, jawabnya. Biar para pelayan membuatkan makanan untukmu, lebih baik kamu beristirahat dulu. Nggak mau ah. Lagian aku mau membuat makanan yang ingin aku makan, jawabnya kembali. Memangnya kamu bisa memasak? Tanya Erik sedikit penasaran, karena jika dilihat dari sifat barbar istrinya itu Erik sedikit meragukan kalau dia bisa memasak. Dasar pria tua tidak tahu diri, kamu mengejekku ya? Kamu menghina aku, ujar Caroline. Bukannya aku menghinamu, tapi aku cuma tidak ingin kamu capek saja, jawabnya. Erik menatap sang istri yang sudah berjalan ke dapur yang ada di lantai 1. Kelvin menatap bosnya yang tiba-tiba langsung berubah sikapnya, tadi dia begitu marah namun sekarang dia nampak begitu biasa seperti tidak terjadi apapun. Nyonya benar-benar sangat unik, ucap Kelvin dalam hati yang kemudian meninggalkan sepasang suami istri itu. Kamu mau masak apa? Tanya Erik kembali. Jangan banyak tanya deh, aku mau masak. Kamu jangan ngikutin aku terus, dasar buaya berumur, dalam setiap perkataannya Caroline selalu mencibir sang suami. Dengan sabar Erik hanya tersenyum, salah satu kursi menjadi saksi apa yang dikatakan dilakukan oleh Caroline. Erik hanya bisa menatap apa yang dilakukan oleh istrinya, tangan terampil gadis berusia 19 tahun membuat 2 bola mata Erik sedikit terpukau. Ada yang bisa aku bantu? Erik kembali berdiri mendekati Caroline. Kalau bisa sih tolong dibantu, jangan dari tadi tanya terus seperti orang tidak punya pekerjaan. Beberapa bahan makanan dikeluarkan oleh Caroline dari dalam almari es yang ukuran sangat besar itu. Bahan makanan yang benar-benar sangat komplit, beberapa lauk juga ada di sana. Namun makanan sederhana yang dipilih oleh gadis itu. Mau aku bantu memasak atau mengupas sayuran ini? Tanya Erik yang sedikit bingung. Boleh, Caroline memberikan beberapa sayuran kepada Erik, sedangkan pria itu dia melipat lengan pakaiannya. Kemeja berwarna putih itu nampak sangat cocok di tubuhnya. Jas yang dia pakai tadi diletakkan di kursi ruang tengah. Erik memotong sayuran itu seperti yang dikatakan oleh Caroline, setelah selesai memasak nampaknya gadis itu mengambil 1 sendok nasi goreng yang dicampur oleh dengan berbagai lauk di dalamnya. Apa kamu suka? Bagaimana rasanya? Tanya penasaran Caroline saat makanan itu dikunyah oleh Erik. Bagaimana? 2 bola mata Erik sedikit dimainkan, mulutnya terus mengunyah nasi yang barusan dia makan. Enak. Memangnya kamu sering memasak makanan ini? Erik yang kemudian membuka mulutnya kembali. Dia meminta Caroline menyuapinya. Ya sering sih, jawabnya. Tanpa sadar Caroline terus menyuapi Erik, namun ketika dia sadar dia malah membanting sendok yang ada di tangannya. Terang, kenapa aku malah persis pembantu, ujar Caroline yang kemudian mengambil sepiring nasi untuknya sendiri. Awal yang tidak akan tahu dibawa kemana, perbedaan sikap yang ditunjukkan oleh Erik membuat Kelvin menyadari ada sesuatu dalam diri gadis itu. Setelah selesai makan Caroline berpamitan kembali ke kamarnya, Erik hanya tersenyum kemudian menarik salah satu tangan istrinya.
Aku berharap kamu akan selalu di sisiku, ucapnya dengan lembut. Setelah melakukan hal itu malah Erik langsung berlari secepat kilat, dia melarikan diri sebelum Caroline menghajarnya habis-habisan. Hei, Caroline terkejut. Dasar pria tua tidak tahu diri. Beraninya kamu melakukan hal itu padaku. Seru Caroline dengan sangat keras, dia menyentuh pipi yang sudah oleh suaminya.